giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arida Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di kota Jember, Jawa Timur. Buat teman-teman yang ada di sekitar Jember, baik di Lumajang, Banyuwangi, Probolinggo dan sekitarnya, apa kabar teman-teman semua? Apa kabar Sobat Sanjaya Retail? Salam kenal dari saya. Kebetulan teman-teman, toko Netimart ini mempercayakan jasa konsultannya kepada kami tim Sanjaya Retail, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan grand opening di toko Netimart. Nah, lebih detailnya seperti apa kita bahas satu persatu mulai dari depan. Baik, langsung saja kita ke arah toko. Oke, teman-teman, jadi di depan kita sediakan meja kursi karena berisik, sambil di dalam saja. Nah, teman-teman, di depan toko kita sediakan meja kursi. Ini tujuannya untuk apa? Jadi setiap malam itu di samping toko itu kebetulan ada kafe, dan ternyata kafe itu kalau malam pasti rame. Dan akhirnya kita sediakan meja kursi. Ini tujuannya untuk membuat semakin ramai juga. Nggak cuman kafe saja, tapi harapannya di toko kami juga ada orang yang mau ikut gabung duduk di depan toko kami. Kenapa kita sediakan meja kursi, teman-teman? Di sini areanya itu adalah area kos. Jadi di sini itu banyak mahasiswa juga yang kos dan para pekerja yang bekerja di daerah sini itu banyak yang ngekos di daerah sini. Jadi ini toko Netimart ini berada di tengah perkotaan, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, samping toko Netimart itu ada Mall Roxy Square. Jadi kalau kita bicara mall, tentunya pasti sangat besar dan lebih lengkap barang yang dijual. Nah, makanya teman-teman, konsep toko yang kita buat ini adalah konsep toko yang sifatnya hanya untuk melayani kebutuhan konsumen yang sifatnya urgent. Contoh misalkan ya, kami menyediakan contoh kecil ya teman-teman. Kami menyediakan itu barang-barang yang ukurannya tidak terlalu besar. Jadi barang-barang yang kita sediakan itu barang-barang yang sifatnya hanya dibutuhkan saat konsumen itu sangat mendesak sekali butuh barang buat kebutuhan mereka. Nah, contoh kayak misalkan popok nih teman-teman, kita jualannya pun nggak yang terlalu besar, kita jualannya yang sedang sama yang kecil. Atau mungkin ada lagi deterjen pun juga sama, kita jual ada yang sedang, ada juga yang kecil, teman-teman, nggak yang terlalu besar sekali. Karena apa? Karena sifatnya toko yang kita konsep ini adalah sifat yang kebutuhan urgent. Nggak mungkin dong konsumen yang akan belanja untuk memenuhi kebutuhannya setiap bulannya belanja di toko kami, karena toko kami ini luasnya hanya 4,5 meter kali 8 meter, sehingga untuk menampung barang dagangan yang lengkap untuk luas lokasinya tidak mensupport. Makanya kita buatkan konsepnya adalah konsep toko yang sifatnya barang yang kita jual adalah barang yang sifatnya adalah mendesak atau urgent. Popok yang
tanggung sama yang kecil, terus kemudian ada lagi deterjen yang tanggung sama kecil, terus kemudian ada lagi sabun mungkin juga sama kasusnya, terus ada lagi cuci piring, pengharum ruangan, pewangi pakaian. Kita sediakan yang tanggung sama yang kecil, tidak yang besar, karena itu yang tadi saya sampaikan. Terus kemudian teman-teman semua, kebutuhan anak kos itu apa? Kebutuhan anak kos ya mungkin bukan kebutuhan pokok, tapi saya yakin mereka juga suka nongkrong, mereka juga suka jajan. Nah makanya kita sediakan juga untuk snack, biskuit, dan minuman, rokok itu kita perbanyak juga, karena setiap malam banyak juga yang pengen nongkrong anak-anak kos. Dan teman-teman, kita juga sediakan, karena tujuan kami itu supaya mereka mau nongkrong di depan toko. Kemudian kita sediakan juga ada mesin pemanas air dan pop mie, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Ketika mereka duduk di depan terus kemudian pengen makan mie, mereka tinggal buat sendiri saja sambil tongkrongan di depan. Mereka bisa sambil makan, sambil ngopi juga bisa. Nah makanya kita buatkan konsepnya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman perlu diketahui, toko ini berukuran 4,5 meter kali 8 meter, jadi tidak terlalu luas. Makanya kita pakai rak yang tinggi 150. Untuk apa? Supaya barang dagangan yang kita jual bisa lebih maksimal. Nah di sini ada item snack, biskuit, terus kemudian di sini ada item minuman, teman-teman. Ya, lemari pendingin kita sediakan juga yang 2 pintu. Ada lagi tambahan dari supplier Coca-Cola, kita ada 1 pintu. Minuman memang harapannya kita perbanyak, karena saya melihat kemarin potensinya di situ banyak orang yang mau beli itu hanya paling minuman sama rokok sama snack seperti itu. Makanya kita tidak bisa menyediakan barang dagangan yang lengkap, karena sifatnya toko ini adalah sifat toko yang dibutuhkan secara mendesak. Kalau mereka mau belanja bulanan, saya yakin nggak bakal kesini. Pasti mereka memilih toko yang atau supermarket yang ada di samping toko, yaitu Roxy Square Mall. Mereka yang lebih lengkap, mereka yang lebih besar, dan tentunya mereka yang lebih secara harga mereka mungkin lebih banyak promosinya seperti itu. Ya, Indomaret juga banyak di sini, teman-teman, karena posisinya di tengah kota. Nah, teman-teman, ada yang menarik di toko ini. Apa yang menarik di toko ini? Teman-teman bisa cek lampu yang kita konsep. Lampu ini, jarak lampu dari depan ke belakang itu hanya 45 cm. Kenapa kita buatkan konsep seperti ini? Di sini tokonya itu di tengah perkotaan, teman-teman. Jadi banyak sekali pesaingnya, banyak sekali minimarket yang ada di daerah sini. Baik Indomaret, baik Alfamart, baik mall, supermarket, banyak sekali. Makanya kita desain lampunya supaya lebih banyak. Harapannya apa? Bisa lebih terang. Nah, makanya kita desain lampunya dari depan ke belakang itu 45 cm. Terus kemudian ke sampingnya itu hanya sekitar 5 cm, teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa lihat itu di dalam sini lampunya kurang lebih sekitar 50-an. 40 sampai 50-an. Nanti bisa cek sendiri, kalau malam itu sangat terang sekali, teman-teman. Tapi tentunya nggak harus kita nyalakan juga semuanya ketika di siang hari. Jadi kita bisa atur lampunya supaya tidak hemat juga, tidak boros juga untuk biayanya. Jadi lampunya kalau siang kita atur, penerangannya tidak kita nyalakan semua. Ya, jadi buat teman-teman, penerangan atau cahaya di sebuah usaha itu sangat penting sekali. Makanya dengan konsep seperti ini, harapannya apa? Supaya lebih terang, supaya lebih bersih, kelihatan rapi. Bukankah ketika toko atau usaha yang kelihatan terang, bersih, dan rapi itu salah satu menjadi daya tarik konsumen untuk datang ke toko? Ya, oke. Konsepnya toko ini tadi saya sampaikan. Terus kemudian berapa sih modalnya untuk ukuran toko 8 meter kali 4,5. Jadi untuk aset minimarketnya kurang lebih di 100 juta, ya, itu udah lengkap meliputi rak, terus neon box, program kasir, terus meja kasir, rak gudang, penambahan-penambahan yang lain kurang lebih
80 sampai dengan 100 juta. Terus kemudian untuk barang dagangannya berapa sih? Nih buat teman-teman yang masih penasaran dengan toko sekecil ini, berapa sih modal barang dagangannya? Tidak ada 100 juta teman-teman, hanya 98 juta saja. Teman-teman sudah bisa mendirikan minimarket. Ya, jadi teman-teman tinggal siapkan saja tempatnya. Boleh teman-teman mau di pemukiman, mau di tengah perkotaan, silahkan. Bahkan ada juga kemarin yang kita buka sangat pelosok sekali, ada di Jawa Barat. Jadi kondisi tokonya itu sangat pelosok sekali, jauh dari perkotaan, tapi malah justru luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin punya cita-cita ingin mendirikan minimarket namun belum sampai, belum terwujud, kami hanya bisa mendoakan semoga teman-teman semua, Sobat Sanjay Retail semua, bisa mewujudkan mimpinya untuk mendirikan minimarket. Dan semoga kami Sanjay Retail diberikan kesempatan untuk mensupport mimpi teman-teman semua. Ya, baik teman-teman, terakhir dari saya, apapun usahanya teman-teman, mau usaha apapun, mau buka dimanapun, yakinlah kepada Allah Sang Pemberi Rezeki. Jangan pernah berpikir besok mau gaji karyawannya gimana. Jangan pernah berpikir ini nanti omsetnya seperti apa, keuntungannya seperti apa. Kalau kita bicara sistem ekonomi, ya pasti ada perhitungan, analisa dan lain sebagainya. Tapi yang luar biasa teman-teman, analisa Allah jauh lebih indah, jauh lebih baik. Saya yang mungkin dianggap sebagian orang paham tentang minimarket, mungkin saya bisa memberikan analisa terkait omset, terkait keuntungan, dan lain sebagainya. Tapi semua itu akan patah ketika Allah yang menentukan segalanya, baik rezeki maupun apapun itu. Makanya teman-teman, silahkan ikhtiar, silahkan berdoa, silahkan berusaha, tapi semuanya kita pasrahkan sama Allah. Bukankah yang membuka usaha di pasar, mereka juga bersampingan, bahkan berhadapan-hadapan, bahkan mungkin berdekatan, dan mereka ternyata laku semua teman-teman. Lalu apa yang kita ragukan untuk memulai membuka usaha? Iya kan? Di pasar mereka berdekatan, tapi laku semua. Makanya itu kuasa Allah. Yang perlu kita lakukan hanya ikhtiar, doa, usaha, kemudian kita pasrahkan, kita berserah, kita tawakal sama Allah. Biarkan Allah yang ngatur semuanya. Mau untung, mau mau omsetnya bagus, kita serahkan. Yang penting usaha kita bisa membawa berkah, barokah, bisa memberikan manfaat buat semuanya, baik manfaat buat kita sendiri, keluarga, maupun orang lain. Berkah buat usahanya, barokah buat semuanya. Ya teman-teman, jadi jangan pernah ragu dimanapun tempat usaha kalian, mau usaha apapun, yakinkan diri kita sama Allah. Tugas kita teman-teman hanya berikhtiar saja, hasilnya kita serahkan sama Allah. Baik, dari saya terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat buat teman-teman semua dan diri saya. Saya Arido Sanjaya pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang mungkin tidak disengaja, ya. Terima kasih support dan dukungannya buat teman-teman yang selalu menyimak video Sanjay Retail dari awal sampai dengan akhir. Saya tidak bisa membalas apapun kecuali dengan doa. Saya hanya bisa mendoakan buat teman-teman yang punya mimpi ingin mendirikan minimarket, semoga Allah memudahkan urusan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.